Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang membuat kita semangat untuk menjalankan puasa. Karena banyak terkadang orang melihat puasa ini masih dalam kategori ibadah yang berat. Ya, kalau seorang memahami faktor yang membuat dia semangat, maka otomatis puasa ini menjadi sebuah perubahan hidup. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai bentuk mengendalikan hawa nafsu. Namun ketika puasa itu justru menjadikan hawa nafsu semakin besar, maka otomatis puasanya akan menjadi beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di mana tanda orang yang ditolak amalnya. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah jelaskan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ulama mengatakan capek itu ada dua jenis. Yang pertama nasab, yang kedua lughub. Lughub sama nasab ini berbeda kondisi. Kalau nasab itu kita sedang beramal, kita sedang melakukan sesuatu hal, kemudian capek di tengah-tengah. Itu namanya nasab. Tapi kalau lughub, kita habis selesai ngelakuin, tapi kita nggak terasa di waktu ngelakuin amal, selesainya baru capek. Itu namanya lughub. Ya, kenapa Allah mengatakan amilatun nasibah? Karena rata-rata orang yang amalnya ditolak, mereka itu ngerasa letih pas di tengah-tengahnya. Contoh orang lagi sholat, dia ngerasa sholat ini nggak enak, berat pas di sholatnya. Sama orang puasa, ketika kemudian Allah tolak, maka otomatis rasa lapar sama hausnya dominan. Jadi akhirnya ngerasa tinggal beratnya aja. Ini tanda-tanda orang tersebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak. Sehingga secara garis besar amalnya jadi siksaan. Ya. Nah, konsep ini yang kita kadang-kadang nggak sadari. Ya, tapi ketika orang mukmin menjalankan amal karena Allah berikan mereka bahagia, mereka semakin beramal. Ketika sedang beramal sampai selesai beramal pun mereka masih merasakan kenikmatan dan rasa bahagia. Ya, dan rasa capeknya itu nggak terasa sama sekali. Ini beda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bahwa ya Bilal arihna bis shalah. Konsepnya salat itu jadi istirahat. Tapi kalau Allah tolak, maka salat itu jadi tambah beban. Dia sedang mengerjakan sehingga bebannya bertambah di saat dia sedang mengerjakan ibadah. Paham konsep ini? Ya. Jadi ulama itu menjelaskan perbedaan yang sangat jauh antara orang yang Allah berikan petunjuk untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka otomatis dia lagi sedang ibadah nggak ngerasain capek sama sekali. Bahkan dia ngerasain istirahat di ibadahnya. Tapi kalau orang diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan ibadahnya, maka yang tersisa sedang ibadah terasa capek luar biasa. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan rubba amlin rubba sa'imin haddahu min siyamihi al-ju'i wal atas.
Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Jadi kalau amalnya ditolak, sama lapar dan hausnya itu dominan. Akhirnya dia membuat ngerasa kayak dibebani seharian. Jadi kalau puasanya sebulan, berarti sebulan kayak disiksa. Ya, dan ini yang terjadi. Jelas? Nah, di sini ada beberapa faktor. Ya, ada sekitar, kita bahas 6 lah. Kalau kita bahas lebih dari itu kayaknya waktu nggak cukup. Ada 6 faktor besar untuk kita bisa prepare bagaimana puasa itu ngerasa enak. Karena kalau puasa ini kita nggak prepare dari pertama, kemudian terus lanjut di siang harinya dan lain sebagainya, maka puasa itu akan jadi berat. Karena semua konsepnya, Allah menjadikan semua jalan menuju ke surga dibenci sama nafsu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan ketika Allah pertama kali menciptakan surga dan neraka, maka kemudian Allah nyuruh malaikat Jibril melihat. Begitu melihat surga, kata malaikat Jibril, tidaklah hamba mendengarnya kecuali kepingin masuk ke dalamnya. Kemudian Allah hiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Begitu malaikat Jibril disuruh lihat lagi, ternyata kata malaikat Jibril, aku takut orang-orang nggak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena semua jalan menuju ke surga itu nafsu kita nggak senang. Apapun ibadahnya, semua dari A sampai Z. Konsepnya di situ. Ya, jadi ketika kita diambil sama Allah hidayahnya, semua ibadah seringan apapun tetap berat. Konsepnya di sini. Makanya inilah yang kita harus pahami dengan baik. Jangan pernah mengatakan saya bisa ibadah sendirian tanpa pertolongan Allah. Ini hal yang paling konyol dalam hidup kita, yang membuat kita akhirnya jadi berat ngelakuin semuanya. Karena semua ibadah, yang paling kecil sampai yang besar, semua terjadi karena petunjuk Allah dan karena Allah kasih kita hidayah. Kalau nggak kasih kita hidayah, bahasa mudahnya, 1 rakaat witir berat. Itu yang terjadi. Jelas? Buktinya witir gampang, tapi nggak banyak orang ngelakuin. Alasannya belum tidurlah dan lain sebagainya. Pada Rasulullah memberikan kepada Abu Hurairah nasihat, sebelum tidur jangan tinggalin witir. Paham di sini? Witir itu minimal berapa rakaat? 1. Buat 1 aja. Ya, mungkin di antara kita juga sampai sekarang kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang enggak. Betul apa enggak? Padahal ringan. Itu konsepnya di situ. Seringan apapun ibadah. Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, judulnya berat. Ya. Di sini konsep yang pertama dalam masalah puasa adalah mengakhirkan sahur. Ini sunnah, bukan sunnah biasa. Sunnah yang punya alasan. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Zaid ibn Sabit, ya, itu sahur bersama Nabi SAW. Kemudian Anas bertanya, qultu li Zaid, kam kana baina adan was suhur? Qala qadru 50 ayah. Ya, dikatakan berapa lama jarak antara adzan sama sahur. Maka Zaid ibn Sabit mengatakan 50 ayat. Jadi kira-kira kalau 50 ayat dibaca setengah jam cukup gak? 50 ayat. 50 ayat ayat normal. Hah? Taruh 30 menit lah. Berarti Rasulullah antara sahurnya sama sholat subuhnya itu setengah jam. Taruhlah segitu. Mepet gak? Ada hikmahnya. Karena ketika kita sahur posisi mepet ini, disitulah keberkahannya. Makan sahur itu bicaranya seakan-akan Allah memberikan kepada kita nasihat, mulailah puasamu dengan keberkahan. Kenapa? Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, as-suhuru aklatul barakah. Hadis riwayat Imam Ibnu Syaibah dan juga Imam Ahmad.
sahur itu makan yang berkah, adalah makanan berkah. Sampai Rasulullah nyuruh bangun, pokoknya engkau bangun sahur. Ya, fala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan minan nar. Ya, jangan tinggalin sahur. Walaupun kalian cuma minum satu air, selesai. Kenapa? Karena intinya apa? Berkahnya yang dikejar. Jadi subhanallah, kita mulai puasa dengan keberkahan. Itu yang kadang-kadang kita nggak ngelihat di situ. Kalau sudah diberkahi di awal, kira-kira mudah nggak setelahnya? Nah, ini yang dimaksud. Tapi begitu nggak bangun sahur, subhanallah, rasanya gimana? Disuruh bangun tok, walaupun minum air selesai, tidak ada masalah. Karena makan sahur yang berat salah. Kita makan sahur nasi, ya, ayam ini masuk semua, itu konsep yang salah. Kita buktikan sekarang. Salahnya di mana? Yang pertama, kita bicara kenapa sahur itu berkah. Ternyata ada di baliknya Rasulullah menjelaskan keberkahannya di mana. Fa innallah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Maksud bersalawat, kalau salawat itu disandingkan kepada Allah, artinya Allah memuji hambanya. Berarti Allah memuji orang-orang yang sahur. Kalau sudah dipuji sama Allah, otomatis Allah cinta sama hambanya. Kebayang? Yang kedua, kalau salawat disandarkan kepada malaikat, kata para ulama, berarti artinya malaikat doain kita. Bayangin, antum mau mulai puasa didoain sama malaikat. Dan malaikat tidak akan pernah mendoakan kecuali Allah berkehendak, Allah nyuruh. Karena prinsipnya malaikat punya sifat la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jelas? Kemudian makan berat di sahur ini kesalahan sebenarnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Ni'mas suhuril mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur orang mukmin kurma. Kata Rasulullah, sebaik-baik. Berarti kalau makan berat jadi sebaik-baiknya enggak? Ya buruk posisinya. Makanya kenapa kita makan sahur tambah lemes? Berarti yang dimakan salah. Karena bahasa mudahnya, sahurlah dengan yang enteng. Jangan yang berat. Kalau berat seharian, kita mau aktivitas, nggak bisa. Ini prinsipnya. Makanya Rasulullah mengatakan yang terbaik kalau bicara makan sahur, kurma. Udah. Nggak bicara Rasulullah, nggak bicara makan daging kambing, campur roti. Padahal Rasulullah makan kambing. Tapi tidak disebutkan apa? Daging. Betul apa enggak? Iya. Bahkan disebutkan walaupun seteguk air. Ini juga menandakan apa? Sahur itu ringan. Jangan berat. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian yang kedua, konsep di tengah puasa. Kira-kira apa yang kita harus lakukan? Jauhi maksiat. Karena maksiat itu akan merubah amal yang terasa nikmat jadi berat. Ya. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikatakan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh sama rasa lapar dan hausnya yang dia tahan. Ya. Perkara ini para ulama menggarisbawahi bahwa prinsipnya bukan bicara makan minumnya. Karena ya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa tingkatan puasa paling rendah adalah meninggalkan makan minum. Paling rendah, bahasa gampangnya nilainya paling jelek. Itu cuma ninggalin makan minum. Tidak ada tambahan dari itu. Jelas? Nah, kenapa konsepnya seperti ini? Disebutkan tentang masalah ini, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ketahuilah, amalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah di luar puasa. Seperti makan, minum, sama urusan syahwat suami istri.
tidak akan sempurna seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dusta, zalim, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena punya alasan. Kenapa Allah nggak bolehin kita makan minum pas lagi puasa? Karena itu kebutuhan. Betul apa enggak? Ya. Di sini disebutkan, dilanjutkan lagi, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang mubah tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara yang haram juga. Karena pada prinsipnya, barang siapa yang melakukan haram, ya seperti berdusta dan yang lainnya, ya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan mubah, maka sama dengan orang meninggalkan yang wajib tapi ngelakuin yang sunnah. Blok. Jadi bahasa gampangnya, kita ini sholat id, tapi sholat 5 waktunya ditinggal. Kebayang? Ya, nggak sembahyang subuh, sembahyang id, kebayang? Berarti ada nggak orang yang berakal, yang nggak punya ilmu bahasa gampangnya, ngomong sembahyang idnya benar? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Jadi para ulama sepakat tentang permasalahan ini bahwa orang yang maksiat di tengah puasanya maka pahalanya dibatalin sama Allah. Itu realitanya. Begitu dibatalin, maka yang menonjol bebannya. Makanya siangnya jadi berat. Gara-gara apa? Maksiat. Kalau kita coba silahkan tes. Na'udzubillah, jangan dites. Artinya silahkan coba introspeksi ke belakang. Pas kita lagi puasa sambil ngomongin orang, langsung berubah rasanya. Konsepnya di situ. Kenapa? Walaupun puasa orang semacam ini tetap sah menurut jumhur ulama. Berarti ada yang ngomong nggak sah? Ada. Imam Auza'i mengatakan puasanya batal. Harus diulang. Kata Imam Auza'i, nggak diterima sama Allah. Puasanya batal secara hukum. Dan ini pendapatnya Imam Auza'i. Tapi jumhur ulama yang lain mengatakan puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Pahalanya tidak diterima. Dan ini bicara pahalanya batal, itu sepakat. Jelas? Dengan hadis-hadis yang ada, pahalanya batal, mereka sepakat dan nggak ada khilaf di antara para ulama. Karena dalil yang Rasulullah SAW jelaskan secara sahih langsung menjelaskan Allah nggak butuh makan minumnya, alias pahalanya dihilangin total sama Allah SWT. Kenapa? Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus, dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus, bukan sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama. Kalau sebab khusus seperti makan minum baru batal. Tapi kalau sebabnya umum, ya seperti kondisi maksiat bukan sebab khusus, maka dia tidak batal. Itu pendapatnya mayoritas ulama. Jelas? Ya, makanya disebutkan juga oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, mayoritas ulama membawa makna larangan di sini adalah pengharaman. Dilarang dusta berarti diharamkan. Sedangkan batal hanya dikhususkan makan minum urusan suami istri. Itu tok pembatalnya. Muter di 3 itu tok. Jelas? Makan, minum, urusan suami istri. Makan minum pun yang disengaja. Tapi kalau kita contoh lagi fikroh macam-macam, lupa makan minum sak kenyangnya sudah, ya Allah anak puasa, itu nggak batal. Tapi kadang-kadang kata orang di tengah-tengah makan diingetin, jangan diingetin, harusnya begitu anak kenyang baru antum ingetin. Nah itu namanya, itu malah main-main. Ya, oke. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, di antara yang lainnya Mula al-Aqari, dia mengatakan dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, ya, dikatakan orang yang berpuasa seperti sama dengan orang yang haji. Pahala pokoknya tidak batal, tetapi kesempurnaan pahalanya yang tidak dia peroleh. Orang yang semacam ini akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dilakukan. Jadi ada berpendapat di antara para ulama, mereka khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bagaimana orang haji pakai harta haram. Ini realita. Dikatakan hajinya sah tapi pahalanya hilang.
Dia katakan hajinya sah tapi berdosa. Ya konsepnya sama. Jadi dia cuma dapat sahnya aja. Dapat asal tapi nggak dapat pahala yang besarnya. Jadi mabrurnya belas nggak ada. Walaupun ada hadis tapi kemudian didhaifkan hadis ini. Ketika seseorang berangkat haji kemudian dia pakai harta haram, maka dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Hadis ini dhaif tapi bukan dhaif banget. Ya, tidak ada panggilan untukmu dan tidak ada kebahagiaan buatmu. Kenapa? Zaduka haram wa nafaqatuka haram. Nah, ulama Al-Hambali di antaranya Imam Ahmad meyakini masalah ini. Jadi orang kalau ibadah pakai harta haram maka ibadahnya nggak diterima. Jelas? Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak mayoritas ulama. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar dalam athar yang sahih bahwa barang siapa yang membeli baju seharga 10.000 dirham, kemudian dari 10.000 ada 1 dirham yang haram, maka Allah tidak terima ibadahnya selama pakai baju itu. Anda bisa bayangin. Dan ini perkataannya Abdullah bin Umar. Makanya, dan ini dijadikan dalil juga sebagai bentuk orang yang memanfaatkan harta haram, ya, dalam kondisi mereka berarti bermaksiat, maka otomatis ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang berikutnya, penyakit orang puasa, mentang-mentang puasa kemudian males. Males ini penyakit. Karena setan goda manusia tujuannya biar males. Di antaranya Nabi SAW berdoa berlindung supaya terhindar dari rasa malas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan rasa malas. Rasulullah berlindung dari 6 hal. Di antaranya kemudian juga jubun, ya, pengecut. Kemudian haram. Haram ini tua. Kejelekan haram maksudnya tua di sini adalah kejelekan di masa tua. Bahasa gampangnya tua tapi tambah jadi-jadi. Ya, itu namanya berlindung dari haram. Ya, kalau haram beda. Jadi beda antara hak sama hak. Subhanallah, bahasa Arab beda sedikit, pengucapannya buyar, berubah total. Kemudian juga berlindung dari apa? Rasa pelit. Ya, kemudian berlindung dari adab qabr. Ya, ini diantaranya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, Imam Munawi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa malas ini yaitu merasa berat dan menunda-nunda hal yang semestinya dilakukan. Makanya orang kalau sudah ngerasa puasanya berat, akhirnya muncul rasa malas karena dia disuruh melakukan contoh. Harusnya dia baca Quran sebentar lagi, nanti. Nah, itu yang menghalangi dia dari kebaikan. Ya, penghalangnya adalah malas karena dia bakal nanti sebentar akan dan lain sebagainya. Akhirnya nggak kelakon sama sekali. Bahkan disebutkan kenapa muncul rasa malas di balik ibadah. Disebutkan oleh Imam Tabari alasannya kenapa orang munafik malas sholat. Contoh diantaranya, ya, apabila mereka berdiri, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam kondisi malesan. Alasannya karena mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati. Ya. Mereka tidak meyakini adanya pahala dan mereka tidak meyakini adanya hukuman. Jadi kalau orang ragu sama Allah, munculnya males. Ingat, ibadah itu tidak disukai sama nafsu. Sudah. Jadi nafsu jalan sama ibadah, jawabannya ibadahnya rusak. Nggak ada ibadah benar bersamaan dengan nafsu. Karena nafsu sama ibadah kayak minyak sama air. Makanya orang kalau sudah ragu sama Allah, yang ada nafsunya dominan dan kemudian buat dia jadi malas. Ya. Kemudian mereka hanya melakukan amal secara lahir. Kenapa orang munafik beramal? Jawabannya biar kelihatan muslim. Intinya di situ, biar kelihatan orang lihat dia orang benar.
Karena kalau orang ngelihat dia orang jelek, maka orang nggak mau muamalah sama dia. Betul? Berarti cuman menyelamatkan personalnya aja. Di depan pandangan manusia. Orang ini kalau sudah ibadahnya bukan karena Allah, malesnya dominan, begitu nggak kelihatan orang kadang-kadang. Makanya kenapa orang kalau sudah masuk warung Ramadan, warungnya ditutup. Alasannya satu, intinya biar nggak kelihatan orang. Keluar pun ya kadang-kadang pakai helman tutupan lagi, biar nggak ketahuan kalau mokel. Bismillah. Jadi prinsipnya, ya rasa malas ini muncul karena nggak yakin sama Allah SWT. Makanya orang-orang munafik mereka beribadah hanya untuk melindungi diri mereka karena takut dibunuh dan dirampas hartanya. Konsepnya orang kafir itu, kalau mereka kafir perang, diapain? Dibunuh. Betul apa enggak? Hartanya diambil. Nah, orang munafik takutnya cuma dari sisi fisiknya. Dilawan dari sisi dicerca dan lain sebagainya. Itu tok yang mereka takut. Secara batinnya hancur mereka nggak takut. Ini konsepnya. Ngerinya di situ. Walaupun hidup mereka rusak, bimbang, mereka nggak takut. Karena mereka nutupin semua itu dengan apa? Dengan seakan-akan mereka punya kelebihan yang ditampakkan di depan manusia. Supaya orang mengatakan dia aman-aman aja. Ya. Kemudian ketika syaitan goda, tujuannya supaya kita malas. Tahu nggak? Orang itu, kalau contoh pagi-pagi, ya, kemudian dia berangkat kerja, malas-malasan, berarti bangun tidurnya nggak benar. Disebutkan oleh Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, setan itu ngikat dengan 3 simpul di belakang kepalanya. Jelas? Kemudian diikat sambil setan memukul. Bahasa gampangnya kita bilang apa? Jambi-jambi. Kata setan, makanya subhanallah, kita ngelilir malam itu hujahnya sama. Ya, setan mengatakan malammu masih panjang, tidurlah. Makanya kalau ngelilir kita ngelihat masih jam 1 ngomongnya apa? Masih lama. Kayaknya semuanya penyakitnya sama. Karena sama setan di jambi-jambinya sama semua. Di sowoknya sama semua. Jadi kalau bangun ya dalilnya sama. Masih panjang, tidur lagi. Hatta tinggal setengah jam, masih setengah jam. Anda paling bangun 4 jam lagi. Itu setan caranya kayak gitu. Kemudian ada solusinya. Jika orang tersebut bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepas 1 simpul. Masih ada berapa simpul? 2. Ya, kemudian kalau dia berwudu, lepas berapa simpul? 1 simpul. Masih ada berapa? 1. Kemudian kalau dia sholat, maka ada istilahnya sholat ringan, 2 rakaat habis bangun tidur. Lepas 1 simpul. Berarti lepas semua. Kira-kira kalau kita wudu, sholat, tapi nggak baca doa, masih ada nggak simpulnya? Masih, karena ini simpul masing-masing. Makanya Rasulullah kemudian menjelaskan, akhirnya dia bangun dalam kondisi semangat dan jiwanya baik. Bahasa gampangnya good mood. Bangunnya suasana hatinya enak. Tapi kalau 1 simpul masih belum lepas, apalagi 3-tiganya nggak lepas semua, ya, maka otomatis dia bangun dalam jiwa yang buruk dan malas. Makanya pagi itu langsung uringan. Apapun alasannya, mau enggak anak alasan keluarga dan sebagainya, enggak. Intinya kalau hatimu tenang, baik, otomatis masalahmu jadi ringan. Keluar tuh jadi enak rasanya. Tapi kalau hari itu kayak kerasa lemas, kayak ini, kadang-kadang orang ngomong, enggak, kayaknya anak kurang tidur. Bukan kurang tidur, engkau lupa doa. Betul apa enggak? Iya. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi menjelaskan, jika tidak dia bangun dalam keadaan jiwa buruk dan malas karena masih ada simpul setan yang mengikat. Itu alasan besarnya. Kata Imam Nawawi, masih ada simpul setan yang mengikat sehingga pengaruh dari gangguan dan dominasi setannya masih ada dalam dirinya.
Akhirnya setan mendominasi dia untuk jadi males. Tapi kalau tiga-tiganya lepas, maka setan nggak akan mudah ganggu orangnya. Makanya para ulama mengatakan, orang itu kalau bangun tidur tahajud, kemudian tidur sebentar, nggak diganggu setan. Sebagaimana kondisi bangun tidur di awal. Karena simbolnya sudah lepas. Nggak ada setan kemudian ngikat bolak-balik. Bangun, sudah sholat apa semuanya, diikat lagi. Enggak. Konsepnya berarti semalam terjadi berapa kali? Sekali. Dan itu terjadi tiap malam. Makanya kita kalau melihat keluarga kita ada yang pagi nggak kor-koran, jawabannya bangun tidur baca doa apa enggak. Karena mungkin wudhu sama sholatnya dilakuin. Tapi baca doanya itu yang terjadi. Ya, kelihatannya simpel tapi kemudian punya perkara yang besar. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ruhul Bayan, orang yang terus-menerus malas maka harapannya akan hilang. Jadi hidupnya jadi berantakan semua, nggak manfaat. Bahkan Rahib Al-Asfahani mengatakan barang siapa yang terbiasa malas ya dan terlalu cenderung pada kenyamanan, maka dia akan kehilangan kenyamanan itu sendiri. Orang ini kepengennya nyantai, justru malah nggak nyantai gara-gara malas. Ya, sebab mencintai kelambatan hanya akan menghasilkan kelelahan. Orang yang senang santai, pelan-pelan, nanti aja, justru malah tambah capek. Betul apa enggak? Iya. Ujung-ujungnya di belakang numpuk banyak tuh, tambah gak karuan. Contoh, orang kuliah ya, kemudian belajarnya nanti pas mau ujian. SKS. Ya. Bukan sistem kebut semalam. Sekali kebut semaput itu. Betul enggak? Akhirnya tuh begitu mau ujian, mau ngerjain, blank semua. Hilang total gitu. Di kepala. Gimana kira-kira? Pernah nggak ngerasain? Mau ngerjain lupa semua. Selesai sudah. Karena itu tadi, dia akan tambah capek. Prinsipnya di situ. Berarti males sama dengan nambahin capek. Bahkan kemudian para ulama menjelaskan, kalau kita di dalam bulan puasa ada kerjaan berat, harus ditunda kalau bisa. Contoh kalau bisa bekerja di malam hari, kerja di malam hari. Kalau bisa kerja di luar Ramadan, maka wajib bekerja di luar Ramadan. Kalau dia bisa ngerjain itu di luar Ramadan dan dia tetap melakukan di Ramadan, hukumnya haram. Kenapa? Karena puasanya lebih penting daripada kerjaannya. Bahkan ulama Syafi'iyah, ya, mereka memberikan syarat, ada 5 syarat orang yang boleh kerja berat di Ramadan. Ya, yang pertama, dan ini disebutkan dalam fikih Madhabus Sa'adah Syafi'iyah. Ya, disebut fikih ibadat. Disebutkan bahwa yang pertama pekerjaannya tidak bisa diundur sampai Syawal. Jadi dia mau nggak mau, kalau dia nggak mengambil pekerjaan itu dia nggak punya pekerjaan. Jadi bahasa kami sudah urgent kepepet. Yang kedua, pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di malam hari. Contoh kalau dia kerjaan di perusahaan, maka dia bisa shift malam, harus shift malam. Ya, karena kerjaan fisik. Yang ketiga, pekerjaannya berat sehingga menyulitkan dia untuk berpuasa. Sampai-sampai kalau dia mau sholat, sholatnya sambil duduk. Saking capeknya kerjanya. Contoh kayak orang kuli pecah batu. Ya, itu kalau kemudian mecahin batu dalam kondisi puasa kira-kira gimana? Bukan lemes lagi, lembung, pusing. Betul enggak? Ya. Yang keempat, di malam harinya tetap harus niat. Kenapa harus niat? Karena ketika dia di titik lemesnya, baru dia boleh buka. Prinsipnya di situ. Jadi kalau ternyata seharian ternyata kuat gak lemes, jadi nggak boleh berbuka. Jelas? Yang kelima, pekerjaannya tidak boleh sengaja diberat-beratin. Ya, maka dikatakan syarat ini harus dipenuhi. Boleh tidak berpuasa, baik karena alasan dirinya ataukah orang lain. Tapi jika syarat ini tidak dipenuhi, maka berdosa besar, wajib melarangnya dan mengingatkannya, wajib berdosa besar. Berarti ini mengarahkan kepada keharaman.
Ya, bahkan Lajnah Daimah memberikan fatwa apabila tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu dari semua hal yang telah disebutkan, yaitu mencari pekerjaan lain, Dia kalau bisa nyari pekerjaan lain pas di Ramadan harus nyari pekerjaan lain. Tapi kalau nggak dapat, mau nggak mau, karena dia harus ngasih apa? Nafkah keluarganya. Maka dalam kondisi ini dia benar-benar mendesak dan membutuhkan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan, maka pekerjaan yang berat dia tetap harus puasa sampai merasa tanda kritis. Kritisnya apa? Pusing, kunang-kunang, kayak model kayak gitu. Jadi begitu ngerasa tanda kritis, baru boleh berbuka. Tiap harinya kayak gitu. Tapi kalau belum merasa tanda kritis, maka tidak boleh berbuka. Ini yang dikatakan oleh Lajnah Daimah. Baru dia boleh makan, minum sebatas untuk mencegah kritisnya aja. Kemudian dia menahan diri sampai kemudian datang waktunya berbuka. Karena di hari itu diwajibkan puasa. Ini maksudnya. Paham? Oke. Masih ada waktu banyak? 4 menit. 4 menit gak banyak berarti. 7 menit, Masya Allah, tambahin lagi. Boleh. Ya. Yang keempat, segera berbuka. Ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjal fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mempercepat buka puasanya. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana buka puasa yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Zaimah dikatakan Nabi SAW biasa berbuka dengan buah rutop. Korma yang setengah matang. Rutop, paham? Ya, berarti rutop sama korma yang matang itu manisan mana? Betul. Berarti betul nggak orang kalau buka puasa pakai es kolak? Iya sudah. Ya sudah. Itu yang dimaksud. Jadi Rasulullah ketika berbuka itu manisnya nggak terlalu. Biar apa? Bisa ibadah. Jadi subhanallah, Ramadan ini manajemen sebenarnya. Manajemen badan, manajemen kesabaran, manajemen semua sudah. Ya. Tapi kalau tidak mendapatkan rutop, maka diutamakan rutop. Maka Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa buah korma. Beberapa. Ya, korma yang kemudian sudah lama dipanen. Kenapa? Jika tidak mendapatkan tamar, maka Rasulullah minum air. Jadi intinya apa? Seputar kurma. Karena biar badannya nggak kaget. Kita kalau lama puasa tiba-tiba mengantem, Masya Allah, ngantem nasi mandi contoh. Aduh, sak ayamnya, sak kambingnya. Kira-kira begitu saat maghrib gimana? Ya udah denger-denger langsung. Betul, ini yang jadi permasalahan. Kemudian ada sunnah yang kita ini ya bisa praktekkan di tengah kita berbuka. Pernah ada seorang tabi'in, ya dia punya kebiasaan kalau mau buka dia punya makanan apa? Contoh satu kormanya dibelah, jelas? Kemudian setelah itu dikasih sama sebelahnya, yang buka bareng sama dia. Tujuannya apa? Biar dapat pahalanya. Jadi karena paling utamanya kita ngasih buka orang, langsung kita kasih ke orangnya langsung. Pakai tangan kita sendiri. Itu paling afdolnya. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan barang siapa yang memberikan buka, puasa, orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengulangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau kita nih punya makanan nih, ya beberapa kita bagiin ke yang puasa satu, dimakan sama dia, subhanallah kopian pahalanya berapa orang. Dan itu dilakukan pas kapan? Mau berbuka. Itu yang dimaksud. Ustaz, bagaimana dengan donasi? Gak ada masalah, tapi lebih afdolnya kita memberikan secara langsung, itu lebih afdolnya. Ya, apalagi pas dimakannya pas buka. Karena diberikan, intinya bukan makan habis sholat tarawih, tapi intinya apa? Pas buka.
Ini kadang-kadang kita ngasih nih ya, mau terserah makan pas bukanya, intinya di bukanya. Itu yang dimaksud. Ya. Jelas di sini? Ya. Walaupun contoh, lu Ustaz, anak, dia makan, lu anak punya makanan enggak? Bahasa gampangnya, kita nih bagi-bagi pahala. Sahib kita ngasih makan kita ngasih makan sahib kita. Berarti apa? Bagi-bagi pahala, double. Ini yang kita bisa lakuin. Biar pahalanya nggak cuma satu. Bayang dan praktekin pas kita lagi berbuka. Itu fadilahnya luar biasa. Nah, memang Rasulullah menjelaskan itu supaya kita apa? Supaya kita waktu berbuka itu nggak kemudian diem toh. Tapi buka cari pahala juga. Ngasih, walaupun cuman ini kalau satu korban dibagi dua loh. Dia cuma samploan selesai. Betul apa enggak? Tapi begitu masuk mulutnya, kita dapat kopian pahalanya. Karena tidak disebutkan harus makan besar, enggak. Secara umum itu yang terjadi. Ya. Kemudian tetap semangat sampai akhir. Kenapa? Karena amal tergantung penutupnya. Ya, disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, perbaiki apa yang tersisa agar kesalahan yang telah lalu diampuni. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa karena engkau tidak tahu kapan rahmat Allah itu dapat diraih. Bahkan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal, bukan buruk permulaannya. Contoh kita awal Ramadan kadang-kadang naik turun. Begitu akhirnya kita bener, maka Allah lihat di akhirnya, bukan awalnya. Nah, makanya kemudian sampai dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan itu akan segera pergi dan tidaklah tersisa kecuali sedikit. Siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, hendaklah dia menyempurnakannya, dan siapa saja yang menyanyiakannya, hendaklah dia akhiri dengan yang terbaik. Yang sudah baik, sempurnain akhirnya. Makanya kenapa Lailatul Qadar ditaruh di mana? Di akhir. Para ulama mengatakan ini bentuk, bahkan di Lailatul Qadar kita suruh minta ampun sama Allah. Ini bentuk selama kita puasa, kita banyak salahnya, maka kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, supaya Allah tutupin kesalahan itu semua. Ini tujuannya di situ. Makanya Ibnu Jauzi sampai mengatakan, ya, seekor kuda pacu jika berada di dekat garis finish, dia akan mengarahkan seluruh tenaganya supaya bisa apa? Meraih kemenangan. Maka itu jangan sampai kuda lebih cerdas daripada dirimu. Bayangin, ya, jangan sampai kuda lebih pintar daripada manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya amal ditentukan oleh penutupnya. Hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, itu secara umum. Ya, karena amal ditentukan oleh penutupnya. Karena ketika engkau termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan, semoga engkau bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan. Ya, ini intinya. Ya, kalau saya terusin lagi, waktunya nggak cukup. Intinya yang keenam, renungi keutamaannya, biar tambah semangat. Karena Ramadan Allah curahkan segala macam kebaikan. Puncaknya di mana? Dalam setahun di bulan Ramadan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kita Ramadan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan seperti Ramadan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim.